seperti itu. Kita buang waktu, tetapi seringkali kita di dalam kehidupan kita seperti itu, betul tidak? Enggak, pokoknya enggak, saya harus coba sendiri. Tadi terhadap orang yang seperti itu. Kita buang waktu, tetapi seringkali kita di dalam kehidupan kita seperti itu, betul tidak? Enggak, pokoknya enggak, saya harus coba sendiri. Pakai gitu. Sekarang, Bapak Ibu, apa yang akan kita pakai? Enggak, pokoknya pakai disket. Pakai disket 1,2 mega. Sekarang 1,2 mega omega. Ini udah satu pakai. Ini kalau kita ada, kita belajar dari pengalaman orang. Komputer yang kita pakai itu adalah hasil pengalaman orang. Nggak usah kita cari pengalaman sendiri, tidak usah bikin komputer sendiri. Kita belajar ambil pengalaman orang, kita pakai komputer kita, dan kita lanjutkan dari sini. Enggak, saya mau bikin word processor sendiri. Waktu. Karena betul itu yang menjadi panggilan untuk kita ini. Cara kita pakai akhirnya pakai mesin itu paling terlalu jauh. Lalu kita aplikasi intinya ngapain kita berbagi pengalaman? Enggak usah berbagi pengalaman, itu bukan berbagi pengalaman yang baik, berbagi segala pengalaman yang buruk. Biarkan semua diketahui oleh orang lain. Dan yang kedua, mari kita belajar. Mari kita belajar. Saya sendiri sangat percaya bahwa sangat banyak hal yang saya belum tahu, saya belum paham, dan saya banyak belajar tentang hal itu. Itu yang pertama, berbagi pengalaman. Dan yang kedua, 1 Petrus 4 ayat yang ke-9. Hendaklah kamu saling memberi tumpangan. Atau bacanya, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Yang kedua, yang Tuhan mau kita berbagi adalah berbagi rumah. Tumpangan di sini tidak dimaksud tentang mobil. Kamu mau numpang sama saya bukan ini. Tetapi berbagi rumah. Tuhan mau kita membuka rumah kita. Itu kebenaran. Tuhan mau kita membuka rumah kita. Pengalaman ini juga saya terjadi pada saya waktu saya masih sangat kecil. Saya SMP kira-kira. Saya sangat malu dengan keadaan rumah saya. Sangat malu. Sehingga kalau saya naik angkot bersama-sama dengan teman-teman saya akan berhenti lebih dulu beberapa puluh meter atau beberapa ratus meter. Berkorban betul, saya sudah tahu ini kira-kira. Karena saya mau dia mendengar itulah rumah saya. Saya bisa aja seakan-akannya bantu. Ya, betapa menyedihkannya. Tetapi itulah kenyataannya. Karena saya tidak mau orang lain tahu itu rumah saya. Setelah ke sana, belok masuk, dan setelah dia, ya ampun, udah pada bocor-bocor merubuh. Tapi itu kenyataannya. Tuhan mau kita membuka rumah kita, bukan karena rumah kita bagus. Tetapi supaya kita membuka diri kita, membuka hidup kita kepada orang lain. Saya lanjutkan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam perjalanan 40 Days of Purpose ini, perjalanan 40 hari melakukan tujuan hidup, jangan hanya melakukan kelompok kecil di kafe-kafe. Bang itu tidak boleh, itu boleh dan itu bagus banget. Meningkatkan perekonomian negara ini. Betul nggak? Setelah kita dalam perjalanan terus ke satu negara, mereka bilang, terima kasih ya sudah berbelanja. Karena itu menaikkan devisa kami. Oh gitu ya. Berbelanja terus berjalan. Nah, jadi saudara-saudara kalau saudara-saudara mau berkontribusi baik terhadap ekonomi negara ini, itu adalah hal yang sangat positif. Nah, tetapi saya melanjutkan. Ada satu rumah saudara. Buka lapis ke rumah saudara. Berikan tumpangan. Buka. Karena di dalam rumah di sana ada kehangatan dan ada keterbukaan. Semua orang tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau ada dari antara anggota keluarga saudara yang belum ikut, ini di antara muda kemarin, kalau ada yang belum ikut, opanya, omanya, tantenya, jangan terus ditutup. Biasanya terus ditutup. Kayak buku formal aja segala. Jangan ditutup. Ketika ditanya apa yang kamu lakukan, kami lagi kelompok kecil berbeda super. Apa tuh? Ikut aja.
sederhana sekali. Jadi apa? Kalian sedang kumpul apa? Mau bicarakan sesuatu apa? Sesuatu yang baik ya. Sekali. Lalu berubah jelas. Pokoknya dengan kekasih, saya berikan. Ajak ke rumah saudara. Biasanya kalau dalam kelompok sih, jadi mau tetapi mari kita ngajak kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Bang, puji Tuhan saya nggak punya rumah, Bang. Saya punyanya tempat kos. Siapa tahu di tempat kos itu ada lobinya dia. Itu tuh merupakan hal yang baik. Tentu saja saudara jangan penyimbangan tepuk tangan lompat-lompat. Itu bukan merupakan hal yang baik. Tetapi putar video diskusi bersama itu bisa dilakukan di mana saja. Itu yang saya anjurkan bisa kita praktekkan minggu ini. Apa pendapat saudara? Oke, itu berbagi rumah. Berbagi rumah. Oke, dan yang ketiga, semoga saudara tidak mengatakan untuk udah cepat selesai lagi. Dan saudara sudah puji wajah, minggu ini saya kayaknya udah di rumah saya ini. Untuk keluarga muda sudah boleh kan? Nah, dan yang ketiga, saudara kalau jangan sampai yang kedua menyebutkan hendaklah kamu saling menanggung beban dan masalah. Terjemahannya saya bacakan juga di Ibrani saling menolong dalam menanggung beban. Ayat yang lainnya mengatakan menangislah dengan orang menangis dan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ini yang ketiga, saudara. Yang ketiga yang Tuhan mau itu adalah untuk kita berbagi pertemuan. Yang pertama Tuhan mau kita berbagi pengalaman. Yang kedua Tuhan mau kita berbagi rumah, kita buka rumah kita, berbagi rumah, berbagi makanannya juga tentu. Yang ketiga Tuhan mau kita berbagi pergumulan. Ya, firman Tuhan mengatakan menangislah dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang bersukacita. Hal yang dilakukan di akhir zaman ini adalah kita bersukacita ketika orang menangis. Dan kita menangis ketika orang bersukacita. Betul? Bukan tidak? Bukankah banyak dari antara, semoga tidak dari antara, tetapi tidak banyak sekali dari antara anak-anak Tuhan yang sedih, yang cemburu ketika melihat orang lain berhasil, betul? Ketika ada keberhasilan, oh itu naik gaji. Nggak berada sukacita. Kenapa dia naik gaji? Beli rumah, udah beli rumah lagi. Wow, kayaknya. Terus kemudian ada orang yang sedih gitu. Sedih banget. Coba nggak bisa ketemu dan merasa tidak dihargai, merasa disepelekan, merasa diabaikan. Itu yang kita mengatakan menangislah dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ini bisa kita lakukan di dalam kelompok kecil kita, yaitu berbagi pergumulan, berbagi masalah.